Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di link Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Mas Heroik dari Perludem Jakarta yang berkenan menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Sesuai dengan jadwalnya, hari ini kita akan melaksanakan workshop konversi suara. Sebenarnya kegiatan ini bukan yang pertama, kemarin kita sudah, tetapi bukan di angkatan teman-teman. Jadi sekarang ini sesuai dengan kegiatan praktikum sistem kepartaian dan pemilu Indonesia, teman-teman akan mendapatkan tambahan ilmu, terutama terkait konversi suara untuk pemilihan legislatif. Selain itu, saya akan melaporkan kepada Mas Heroik bahwasanya teman-teman sekarang sudah menyiapkan apa namanya dokumen hasil pileg di beberapa daerah, terutama kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi nanti setelah Mas Heroik menjelaskan dan memberikan contoh teknik penghitungan saintilik, nanti teman-teman akan mengerjakan tugas sesuai dengan data yang sudah didapatkan teman-teman. Nah, nanti kelanjutannya nanti akan dilaksanakan di 2 Juni, insya Allah kalau misal tidak ada halangan, nanti teman-teman akan secara acak akan menyampaikan hasil perhitungan di masing-masing kelompok. Gitu Mas Erik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, forum saya langsung sampai serahkan ke Mas Erik untuk menjelaskan terkait metode konversi suara saintelik gitu. Terima kasih Mas. Baik, makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kedua untuk sharing dengan teman-teman di ilmu pemerintahan UMM mengenai formula penghitungan. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Heroik Mutakin Pratama. Saya senior program officer di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu Perludem itu apa. Perludem ini NGO, non-governmental organizations atau civil society organizations yang memang sudah berdiri sejak tahun 2004 begitu ya. Yang fokus kami adalah mengenai pemilu, sistem pemilu, kepartaian, dan juga tentunya penguatan demokrasi. Nah, rekan-rekan semua, di kesempatan pagi ini saya akan sharing dan juga harapannya teman-teman bisa mengikuti dengan baik meskipun ini masih pagi begitu ya, mungkin ada yang baru bangun gitu ya, sambil ngopi, sambil minum. Teman-teman harapannya bisa mengikuti dengan baik perkuliahan praktikum pagi hari ini. Nah, rekan-rekan, saya mau tanya dulu teman-teman semua. Sebelumnya, teman-teman tentu di kelas sistem pemilu dan kepartaian sudah belajar ya. Saya mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan sistem pemilu menurut hasil pembelajaran dari teman-teman? Silakan, boleh raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya sebelum saya menyampaikan materi. Kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya. Oke, yang on cam Mbak Vanda. Silakan Mbak Vanda. Baik, mohon maaf Bapak, gimana tadi? Soalnya audionya kurang kedengeran. Tentu kan sudah belajar ya mengenai sistem pemilu dan sistem kepartaian. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pemilu itu? Sistem pemilu itu merupakan salah satu cara untuk menentukan sebuah pemimpin bagi kita dengan Hmm, cara melakukan pemungutan secara langsung. Oke, sederhananya sistem pemilu cara untuk menentukan pemimpin begitu ya. Oke, yang kedua Septian, apa itu sistem pemilu Septian? Sistem pemilu itu Pak, bagaimana merupakan kayak semacam proses atau step by step
bagaimana proses pemilu itu dijalankan, mulai dari pemungutan suara sampai ke tahap voting dan menentukan siapa yang berhak untuk menjadi suatu pemimpin, mungkin kayak gitu kurang lebih Pak. Oke, thank you Septian. Jadi tata cara atau proses atau prosedur dalam menentukan pemimpin begitu ya. Oke, yang berikutnya saya mau tanya Sandi nih, Sandi Yuda. Sandi Yuda, apa itu sistem pemilu Sandi Yuda? Halo Sandi Yuda. Jadi sistem pemilu itu di mana pemilihan suara. Jadi ada calon pemilihan umum itu, Pak. Ya, cara untuk apa tuh? Halo Sandi, cara untuk apa? Sistem pemilu itu pemungutan suara Hmm. atau aturan menentukan bagaimana pemilu dan itu Hmm. dilaksanakan, Pak. Oke, aturan dalam melaksanakan pemilu. Ya, teman-teman, sebetulnya kalau kita bicara sistem pemilu memang maknanya itu secara konsep dan teoritik kita maknai sebagai prosedur konversi suara ke kursi gitu ya. Teman-teman ketika datang ke TPS lalu kemudian memberikan suara, nah lantas bagaimana sih suara ini ditentukan atau diterjemahkan ke dalam kursi begitu. Nah, maka dari itu dalam sistem pemilu ini punya banyak variabel teknis yang bertugas untuk mengkonversi suara ke dalam kursi. Nah, jika kita lihat teman-teman semua, sistem pemilu itu punya 7 variabel dasar gitu ya. Yang pertama adalah besaran daerah pemilihan begitu. Besaran daerah pemilihan ini adalah jumlah kursi yang tersedia di dalam satu wilayah administrasi yang diperebutkan oleh partai politik. Nah, tadi saya dengar bahwa teman-teman sudah mulai mengumpulkan data perolehan suara di masing-masing daerahnya, begitu ya. Saya mau tahu dong, kalau gitu, nah, berapa sih kursi yang teman-teman ketahui yang diperebutkan di daerah pemilihan teman-teman? Gitu. Siapa yang mau sharing? Ayo, jangan malu-malu teman-teman. Pagi-pagi kalau saya ceramah doang ngantuk nanti. Septian, coba Septian lagi. Sep, kamu sudah dapat perolehan suaranya? Kamu tahu gak? Kamu asli mana? Terus kamu tahu gak di daerah kamu itu jumlah kursi yang diperbutkan berapa? Apa ya Pak? Kalau saya itu asli Sulawesi Tenggara Pak. Eh, Sultan. Oke, ya. kotanya mana? Saya Kabupaten. di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, tahu jumlah perolehan kursi yang diperbutkannya berapa? Sebentar Pak. Kalau totalnya itu ada Ada berapa total? Kursi dua DPRD-nya puluh ada berapa? lima Pak. Berapa? Di sini 25. Total kursi DPRD-nya di Iya, apa ya? Ada 25 itu 25. terbagi dalam 4 daerah Pak. Nah, Masing-masing dapil. nah, 4 dapilnya itu masing-masing kursinya berapa, Sir? Nah, itu beda-beda. Jadi setiap dapil itu ada yang 6, 8, 6 sama 5 gitu, Pak. Jadi totalnya 25. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan daerah pemilihan atau alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan begitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman memberikan suara dalam satu surat suara begitu ya. Nah, tentunya kita perlu tahu berapa banyak sih kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan ketika nanti teman-teman dapat surat suara. Oh, ternyata saya tinggal di kecamatan B. Maka kemudian di kecamatan B ini kursinya ini adalah ada tersedia 4 atau 5 misalnya. Maka dari kecamatan B saya punya perwakilan 4 kursi di DPRD kabupaten kota tertentu. Nah, itu adalah besaran daerah pemilihan atau alokasi kursi. Nah, yang kedua adalah metode pencalonan. Nah, metode pencalonan ini adalah berkaitan dengan tata cara bagaimana peserta pemilu mencalonkan anggota legislatif,
kepala daerah ataupun misalnya eksekutif gitu ya, dalam hal ini presiden. Nah, misalnya di dalam metode pencalonan ini kita tahu ada ketentuan kuota 30%, di mana dalam pencalonan anggota legislatif itu harus ada minimal 30% perempuan yang didaftarkan dalam daftar calon. Atau misal untuk maju menjadi calon kepala daerah itu harus diusung oleh partai politik dengan jumlah persentase perolehan suara tertentu atau melalui perseorangan, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah metode pemberian suara atau tata cara memberikan suara. Nah, tata cara memberikan suara ini gimana sih kalau untuk pemilu legislatif? Kita milih apa, teman-teman? Untuk pemilu legislatif itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Ini yang ada di layar saya, Vera Kurniasari. Kemarin ikut pemilu gak, Vera? Halo, Vera Kurniasari. Oke, kayaknya nih Vera, Mas. Halo, Vera Eh, Kurniasari. ikut Pak. Ikut pemilu kemarin ya. Kemarin Ya. milih pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Kalau di pemilu legislatif, tata cara mencoblosnya, milihnya gimana tata cara pencoblosannya? Gak perlu disebutin milih siapanya ya. Tata cara pencoblosannya itu gimana kemarin? Ada apa aja di surat suara? Halo? Oke, kalau nggak jawab saya yang lain. Ini ada Nur Abidatum. Halo, Nur Abidatum. Iya, Pak. Nah, kemarin ikut pemilu nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kenapa? Iya, soalnya saya di Malang kan. Hmm. Pemilunya kan harus di rumah. Saya Oh, asli Kalimantan Timur. hmm. Padahal tetap bisa milih. Berarti belum pernah ikut pemilu? Enggak. Oh, oke. Kalau gitu yang lain ya, saya pilih lagi ya. Dafriel Pardede. Halo, Dafriel. Iya, Pak. Kemarin ikut pemilu, Dafriel? Kemarin ikut pemilu, Pak. Nah, kemarin dapat berapa surat suara, Dafriel? Yang pemilu apa itu, Pak? Yang Pemilu 14 Februari, bukan yang pilkada. dapat 5 surat, Pak. Apa aja surat suaranya tuh, Dafriel? Yang pemilihan presiden, Oke, DPRD, satu, DPR RI, terus DPRD DPRD provinsi, terus provinsi, terus DPRD kota, terus terus satu lagi DPD, Pak. Iya, DPD, betul. iya. Nah, kalau DPR RI, tata cara coblosnya apa? Gimana caranya? Di surat suaranya ada apa aja? Kalau Dapil, halo, Ada ini, masih Pak. ingat? Saya seingat saya itu ada Di pemilu legislatif, nama surat. sama logo partai. Nah, berarti kita boleh milih logo atau nama partai langsung ya, Iya, benar, Pak. begitu ya. Nah, itu adalah metode pemberian suara yang berkaitan lekat dengan pilihan sistem pemilu yang digunakan, teman-teman. Nah, jadi tadi Davril cerita di dalam pemilu legislatif, di pemilu DPR, surat suaranya itu ada logo partai, ada nama caleg. Nah, makanya itu kita sebut sebagai sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Kenapa proporsional daftar terbuka? Karena di dalam pemilu legislatifnya ada daftar nama calon anggota legislatifnya. Jadi kita bisa milih langsung nama calon anggota legislatif yang tertera di dalam surat suara. Nah, beda teman-teman kalau dengan pemilu 99, bahkan dari pemilu 55 sampai dengan pemilu 99, itu di surat suara pemilu legislatifnya itu tidak ada nama calegnya. Yang ada itu hanya logo partainya saja. Begitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai proporsional daftar tertutup. Karena kita hanya mencoblos logo partai. Nah, beda sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2024 lalu, yang tadi diceritakan oleh Davril bahwa di surat suara itu ada nama calegnya, maka kita masuk sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Nah, itu variabel yang ketiga. Variabel yang keempat itu ambang batas perwakilan
atau kita sebut sebagai threshold. Threshold ini adalah syarat minimal perolehan suara yang harus didapatkan oleh peserta pemilu atau partai politik untuk dapat kursi legislatif. Nah, di Indonesia ini kita terapkan hanya di pemilu DPR. Nah, kemarin misalnya kita tahu ada berapa partai peserta pemilu kemarin teman-teman semua di pemilu 2024. Ayo, teman-teman jangan malu-malu. Ada berapa partai politik? Tahu nggak kemarin? Siapa yang mau jawab? Naya Salsabila. Ayah tahu berapa partai politik kemarin peserta pemilunya? Ayo teman-teman. 24, Pak. Berapa? 24. 24. Itu dengan partai lokal ya. Kalau dengan partai nasionalnya doang ada berapa? Ayo, jangan malu-malu teman-teman. 18, Pak. Betul, ada 18 partai peserta pemilu. Tapi di DPR kita sekarang ada berapa partai? Septian. DPR kita itu kurang lebih berapa itu? 5 apa 6 gitu kurang lebih, Pak. 15 apa berapa? Sekarang di DPR kita 6. tuh ada 8 partai. Oh iya 8 ya, benar. Nah, Di yang bawah pertama itu urutannya PDI Perjuangan, kedua ada Golkar, ada Gerindra gitu ya, ada PKB, Nasdem, PAN, Demokrat gitu ya. Lalu kemudian kenapa kok ada 8? Padahal partai peserta pemilunya ada 18. Di DPR-nya itu hanya ada 8 partai. Nah, ini karena diberlakukannya ambang batas perwakilan atau threshold. Jadi partai politik buat dapat kursi DPR itu harus minimal dapat perolehan suaranya adalah 4%. Nah, jadi partai-partai politik lainnya gitu ya, P3, Perindo, PSI, terus kemudian dan lain-lain gitu, dia tidak lolos ambang batas minimal perolehan suara nasionalnya itu 4%. Sehingga hanya 8 partai politik saja yang kemudian lebih dari 4% dan berhak dikonversi suaranya ke dalam kursi. Nah, yang kelima adalah formula perolehan kursi partai atau dalam hal ini electoral formula untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi. Yang ini akan kita diskusikan teman-teman semua, begitu. Nah, yang berikutnya adalah penetapan calon terpilih. Nah, ini penetapan calon terpilih ini sangat bergantung pada metode pemberian suara tadi, gitu ya. Metode pemberian suaranya kita bisa memilih nama caleg langsung, artinya metodenya berdasarkan suara terbanyak, sehingga calon yang terpilih itu adalah calon anggota legislatif yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, begitu. Nah, sedangkan kalau proporsional tertutup itu berdasarkan nomor urut, seperti itu, teman-teman semua. Karena di surat suaranya hanya ada logo partai. Nah, ini variabel basic yang menurut saya teman-teman perlu tahu sebelum kita belajar mengenai tata cara penghitungan suara gitu ya dengan metode penghitungan suara. Nah, rekan-rekan, pilihan metode-metode penghitungan suara ini sangat bergantung pada varian sistem pemilu yang kita gunakan. Nah, karena kita Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dalam daftar PR atau dalam daftar proporsional terbuka, makanya pembagian formula hitung itu dibagi dalam 2 model penghitungan. Yang pertama adalah model kuota dan yang kedua adalah model divisor atau sering disebut juga kuota ini sebagai metode largest remainders, sedangkan divisor ini disebut sebagai highest average atau rata-rata tertinggi, begitu ya. Nah, teman-teman semua dalam metode kuota itu punya banyak varian formula penghitungannya. Begitu pula dengan divisor. Sainte-Lagu atau kita ini dari Perancis disebutnya bahasanya itu Saint-Long gitu ya. Sainte-Lagu karena kita melihatnya ejaannya seperti itu adalah bagian dari formula divisor atau highest average yang nanti kita akan pelajari. Tapi kesempatan ini saya nggak mau hanya memberikan soal Sainte-Lagunya saja. Tapi saya mau ajak teman-teman mengetahui model-model penghitungan dalam 2 kategori penghitungan ini. Nah, jadi izin Pak dosen, nanti tugasnya ini bukan hanya dalam tugas Sainte-Lagu, tapi saya minta teman-teman menghitung varian-varian lainnya
Saya sudah siapkan template-nya, nanti teman-teman silahkan hitung dengan template tersebut sehingga teman-teman bisa mengetahui tata cara penghitungannya dengan baik. Oke. Nah, kita akan belajar paling tidak 5 metode dasar. Yang pertama dalam konteks largest reminders atau metode kuota, itu kita mengenal paling tidak ada 2 varian utama. Yang pertama itu adalah kuota Hare, yang kedua itu adalah kuota Drup. Nah, kuota Hare ini kita terapkan, teman-teman, sejak Indonesia pemilu pertama di tahun 55 sampai dengan pemilu 2014. Begitu, teman-teman semua. Nah, metodenya adalah jumlah perolehan suara total dalam satu daerah pemilihan, gitu ya. Ini bukan total suara dalam seluruh daerah pemilihan, begitu ya. Total suara partai di seluruh daerah. Tidak, tetapi dalam satu daerah pemilihan spesifik, gitu ya. Di kecamatan B, kecamatan C, dan seterusnya, dibagi dengan jumlah alokasi kursi yang tersedia, begitu ya. Nah, tadi misalnya teman kita Septian menyebutkan ada yang 5, ada yang 6, dan seterusnya. Nah, maka dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan. Nah, metode kuota Drup itu adalah jumlah perolehan suara dalam satu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi ditambah dengan 1, atau ada bilangan pembulatnya. Nanti kita lihat bagaimana spesifik cara penghitungannya. Nah, itu adalah metode kuota yang sering digunakan oleh banyak negara. Nah, sebetulnya ada metode lain, yaitu adalah largest remainder dalam bentuk imperiali. Ini diterapkan di Italia. Dengan metode pembulatannya itu ada ditambah dengan 2. Nah, kategori yang kedua adalah highest average method atau divisor. Yang kita kenal salah satu variannya adalah Sainte-Laguë. Nah, kalau tadi kita harus cari dulu nih kuota kursinya atau harga satu kursi itu berapa. Nah, kalau dalam highest average, kita langsung dibagi dengan angka-angka ganjil, teman-teman semua. Angka-angka ganjil ini diterapkan dalam metode Sainte-Laguë, gitu ya. Jadi jumlah perolehan suara partai langsung dibagi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu ada metode Dihon. Nah, kalau Dihon langsung dibagi dengan bilangan pecahan 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir ada modifikasi Sainte-Laguë. Modifikasi Sainte-Laguë ini angka dibagi awalnya 1,4, baru dibagi 3, dibagi 5, 7, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman semua. Nah, untuk lebih detailnya, saya kira kita bisa langsung coba ya, teman-teman, tata cara penghitungannya. Nah, ini misalnya yang pertama, atau metode kuota. Tahap pertama adalah yang perlu kita lakukan, perolehan suara partai politik dalam satu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah alokasi kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan untuk mengetahui angka kuota atau harga satu kursi atau disebut sebagai bilangan pembagi pemilih. Nah, tahap keduanya adalah perolehan suara dibagi dengan kuota suara dalam satu kursi atau BPP, lalu partai kemudian mendapatkan kursi berapa, nanti kita lihat dari hasil pembagiannya. Nah, tahap keduanya adalah partai yang tidak mendapatkan kursi utuh dari hasil tahap kedua tadi, suaranya disisihkan untuk melihat penghitungan atau sisa perolehan suara tertinggi. Begitu. Nah, sekarang kita coba. Ini yang pertama, teman-teman. Ini kita pakai metode kuota Hare. Jadi dalam satu daerah pemilihan, itu jumlah kursi yang tersedianya itu ada 6 kursi. Maka tadi tahap pertamanya adalah jumlah perolehan suara partai dalam satu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah alokasi kursi yang tersedia. Nah, di sini ada 8 partai, ada Partai Banggis, Jambu, Pisang, sampai dengan Markisa. Kalau kita jumlahkan total perolehan suaranya dari masing-masing perolehan suara di 8 partai ini adalah 31.700. Begitu ya. Nah, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah 31.700 dibagi dengan 6. Nah, Septian coba hitung, Septian. 31.700 dibagi dengan 6. Berapa? 31.700 dibagi 6. Berapa hasilnya? 5.283 sekian, Pak. Nah, kita bulatkan 5.283, begitu ya. Nah, artinya itu adalah harga satu kursi. Jadi, partai politik buat dapat satu kursi di daerah pemilihan ini, minimal dia harus dapat suaranya 5.283.
Nah, itu tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah setelah kita tahu harga satu kursinya atau bilangan pembagi pemilih atau kuota kursinya, maka perolehan suara setiap partai dibagi dengan kuota tadi, gitu ya. Maka 3.200 dibagi dengan 5.283, lalu kemudian Partai Jambu 4.000 dibagi dengan 5.283, Partai Pisang 1.000 dibagi 5.283, dan seterusnya. Maka akan menghasilkan angka kuota nih. Angka kuotanya yang ada di sini, teman-teman yang bisa lihat. Kuotanya adalah, jika kita lihat, 3.200 dibagi 5.283, hasilnya adalah 0,61, seperti itu. Nah, lalu terus dibagi, teman-teman semua. Sebentar, sebentar. Sebentar ya teman-teman, sorry. Ada Gojek, sebentar. Aman, Pak. Sorry teman-teman, iklan dikit. Oke, nah jadi kita bagi semua nih perolehan suara masing-masing partai dibagi dengan kuotanya tadi, maka hasilnya dari sini. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, di kolom kuota ini, partai mana yang sudah bisa langsung dapat kursi? Partai mana teman-teman? Kalau dari itunya Pak itu partai Durian sama Jeruk Pak. Karena Iya, dari segi suaranya dia itu lebih dari ambang kuota yang ditentukan tadi kan betul. 5.280. Betul. Sementara suara mereka itu di 9.000 sampai 7.000 itu. Jadi mereka otomatis masuk Betul. gitu. Ya, betul. Kalau kita lihat, berarti di tahapan pertama ini sudah ada 2 kursi yang terdistribusi ya, dari total 6 kursi, yaitu untuk Partai Durian dan Partai Jeruk, begitu. Nah, lantas masih ada sisa berapa kursi, Septian? Jadi kan tadi itu kursinya 6 ya Pak ya. Ya, 6. Jadi ya masih ada 4 lagi Nah, masih ada sisa 4 kursi. Lantas kursi. bagaimana nih cara kita mendistribusikannya? Nah, kita masuk ke tahap 2. Tahap kedua itu adalah kita lihat sisa suara tertinggi untuk mendistribusikan 4 kursi sisanya, gitu ya. Nah, dari sini kita lihat, maka 3.200 dibanding dengan apa namanya 5,283 ini kan dia belum terbagi ya, masih utuh 3.200. Lalu juga ada Partai Jambu begitu ya, 4.000 masih utuh 4.000. Partai Pisang masih 1.000. Nah, Partai Durian ini sudah terbagi nih, karena dia sudah kepakai satu kursinya 5.803, sisanya adalah 1.717. Partai Jeruk sisanya 3.717, Alpukat sisa 2.000, lalu ada Partai Apel sisa 5.000. Nah, kita urutkan berdasarkan tertinggi perolehan suaranya untuk didistribusikan 4 kursi. Maka kita cari 4 tertinggi perolehan suara sisa. Nah, yang pertama itu ada di Partai Apel ya. Karena Partai Apel dapat suara 5.000. Maka Partai Apel berhak dapat sisa kursi 1 gitu ya. Kursi ketiga. Lalu yang berikutnya adalah tertinggi keduanya ada di Partai Jambu. Nah, Partai Jambu berhak dapat 1 kursi. Lalu yang ketiga ada di Partai mana? Jeruk. Nah, Partai Jeruk dapat lagi nih, karena dia perolehan suaranya itu 9.000 begitu ya. Sisa suaranya masih ada 3.717. Maka Partai Jeruk dapat alokasi kursi kedua begitu ya. Dan yang terakhir ada di Partai Manggis, dapat 1 kursi. Sehingga totalnya
Kita bisa lihat Partai Manggis dapat 1 kursi, Partai Jambu dapat 1 kursi, Partai Durian dapat 1 kursi, Partai Jeruk dapat 2 kursi, dan Partai Apel dapat 1 kursi. Totalnya adalah 6. Nah, itu adalah metode kuota yang perlu kita ketahui. Tahapan awalnya itu yang paling penting adalah kita tentukan harga kuota kursinya dengan melihat jumlah perolehan total suara dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia. Nah, itu adalah kuota Hare. Nah, yang kedua adalah kuota drup. Nah, kuota drup ini cara bekerjanya sama dengan kuota Hare. Nah, tapi dia ada pembulatan. Nah, kalau tadi kan kita tahu jumlah alokasi kursinya itu ada 6 begitu ya. Jumlah alokasi kursinya ada 6. Nah, berarti kan kalau yang tadi totalnya 31.700 langsung dibagi dengan 6. Kalau kuota drup, rumusnya jumlah total perolehan suara sah dibagi dengan jumlah alokasi kursi plus 1. Ada bilangan pembulatnya. Berarti bukan dibagi 6. Dibagi berapa, Septian? Bagi 7. Gitu ya. Dibagi 7. Nah, coba hitung, Septian. 31.700 dibagi dengan 7. Ini saya tunjuk Septian karena Septian aja nih yang on cam di saya kelihatannya. Jumlahnya itu Pak udah ada di kuota ternyata Ya, 4.529. 4.529. Ya, Artinya beda kan ya, Septian, dengan ya kuota beda. yang Hare atas ya. Kuota Hare atas, kuotanya itu 1 kursinya adalah 5.283. 3. Tapi yang bawah menurun, kuota kursinya 4.529. Karena ada pembulatan tadi. Bukan lagi 6, tapi jadi 7. Tapi tidak berarti kemudian jumlah kursinya di dalam satu dapil ini bertambah jadi 7. Tetap 6. Jadi plus 1-nya tadi itu hanya untuk pembulatan dalam menentukan bilangan kuotanya. Nah, langkahnya masih sama teman-teman semua. Langkahnya adalah kita langsung perolehan suara masing-masing partai dibagi dengan kuotanya. Begitu ya, 3.200 dibagi 4.529, lalu kemudian Partai Jambu juga demikian, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat, partai mana yang sudah langsung dapat kursi? Sama kayak tadi Pak, durian sama jeruk. Masa Soalnya, sama? iya, dari sini kan, dari suaranya kan mereka paling banyak Pak. Masa sama di tahap pertama? Kayaknya ya, kalau dari segi hitung-hitungannya kan mereka suaranya paling banyak. Hanya 2 partai itu aja. Partai Apel nggak masuk ya? Apel juga, Pak. Apel, Iya. apel Ada Partai lima Apel ribu. kan, teman-teman? Oh iya, cuman karena mungkin tadi, Ya, itu perbedaannya, teman-teman semua. oke. Karena tadi kuota kursinya kan jauh lebih murah dibandingkan dengan Ya, kuota akhir tadi. oh iya, apel masuk. Sehingga kalau kita lihat, teman-teman semua, Partai Apel masuk mendapatkan kuota kursi di tahap pertama ini. Begitu ya. Jadi sisa kursinya adalah 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, maka kemudian kita langsung bagi mekanismenya sama seperti itu, gitu ya. Nah, saya mau langsung contohkan saja. Kita coba contohkan langsung ya. Saya sudah ada tabel Excel-nya. Biar teman-teman bisa langsung kita lihat simulasinya. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, tabel Excel-nya sudah kelihatan, teman-teman? Ya Pak, sudah. Sudah ya. Nah, ini kita ngambil contoh jumlah perolehan suara di Jatim 5, daerah pemilihannya terdiri dari Malang, Kota Malang, dan Batu. Nah, jumlah kursi yang tersedianya itu 8 kursi DPR. Oke, kita mulai hitung dari kuota Hare. Nah, gimana caranya langkah pertamanya tadi, teman-teman? Kita tentukan apa dulu?
Jadi tentukan ini apa perolehan suara itu dibagi sama kursi tadi itu ya Pak ya kalau nggak salah. Oke. Oke, berarti perolehan suaranya berapa ini totalnya? Ada Totalnya itu 1.900 satu juta sembilan ya ratus. 1 juta ya sorry sorry Pak. Satu juta Oke, 903.000 sekian. berarti 1.900.192 ini dibagi dengan 8 ya. 8 Teman-teman kursi. bisa kan yang menggunakan Excel ya? Bisa Pak. Nah, berarti kita langsung aja dibagi dengan 8. Maka hasilnya adalah 237.809 ya. Nah, ini adalah harga satu kursi atau kuota kursinya. Begitu ya. Ini kuota kursinya saya taruh di atas. Nah, langkah keduanya bagaimana? Jadi jumlah apa kuota tadi itu kursi tadi itu dibagi sama Oke. perolehan suara. Oke, berarti perolehan suara masing-masing partai dibagi dengan 23.789 Iya, begitu ya. iya Pak. Nah, di sini kita bisa lihat desimalnya kita kecilkan saja. Nah, masing-masing partai kita bagi dengan kuota kursinya. Nah, dari sini kita bisa lihat. Oke. Nah, di tahap pertama ini mana saja yang sudah dapat kursi? Yang tidak dapat itu tuh yang 0, itu sekian Pak. Nah, Nasdem 0 ya. 0, Iya. 0, 0 semua. Berarti yang dapat Golkar dapat satu kursi, PDIP dapat satu kursi, Gerindra dapat satu kursi, PKB dapat satu kursi. Nah, langkah berikutnya berarti masih ada sisa berapa kursi ini? Masih ada sisa 4 Masih karena ada 8 sisa kan totalnya Pak. 4 ya. Betul. Masih ada sisa 4. Nah, maka kita perlu cari sisa suaranya. Sisa suaranya nah, ini adalah sisa suaranya. Kita lihat. Sederhananya nanti rumusnya teman-teman bisa lihat di Excelnya nanti saya share ke teman-teman. Nah, ini adalah sisa suaranya. Gitu ya. Oke, berarti kan yang masih utuh itu ada Nasdem, PKS, PAN, dan Demokrat. Sedangkan sisanya itu sudah terbagi karena mereka sudah dapat satu kursi. Nah, berarti langkah berikutnya, tahap keduanya ini untuk dapat sisa kursi 4 itu, gimana caranya teman-teman? Masih dibagi sama itu dah sih Pak apa Nah, bukan jumlah tuh, bukan dibagi. apa kursi? Bukan dibagi. Ayo, siapa yang Diurutkan, bisa Pak. jawab? Silakan, siapa yang mau jawab? Suara terbanyak. Diurutkan. Suara terbanyak, siapa ini? Siapa ya? Abigail. Siapa Abigail? Gimana? Diurutkan dari suara terbanyak diambil 4 suara, Pak. Oh, Oh oke. iya. Siapa ini namanya? Gel, Pak. Siapa namanya? Kecil Abigail. suaranya. Masuk, Pak. Oke, betul. Jadi Oh iya. caranya adalah kita lihat suara terbanyak, 4 suara terbanyak begitu ya. Oke, coba disebutkan. Yang pertama mana? Yang tertinggi. Itu PKS KS. Oke, yang pertama PKS ya. Berarti PKS sudah berhak dapat satu satu kursi ya. kursi. Mana lagi yang kedua? PKB. PDIP. Oh, PKB. PKB. PKB, betul Ya, PKB. PKB dapat satu kursi. suara. Oh, itu Berikutnya PDIP, Pak. PDIP. PDIP. Ya, PDIP dapat satu kursi. Terakhir, kursi keempatnya Gerindra. ya Gerindra tadi. mana? Gerindra tadi, Pak. Gerindra. Ya, Gerindra ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat PKB dapat berapa kursi nih? 2 2. kursi, Pak. PKB dapat 2 kursi. Lalu Gerindra dapat 2 2 juga. kursi. 2 juga. Terus PDIP dapat Sama 2 2. kursi. 2 kursi. Golkar dapat 1. 1. Nasdem 1. Tidak 1. ada. Tidak dapat. kosong ya, nggak dapat dia ya. Nggak dapat. Ya. Yang berikutnya PKS 1. 1 kursi. 1. PAN Demokrat kosong ya. Oke, maka totalnya ada 8. Oke. Oke, nah ini adalah metode kuota HER.
Yang jadi nanti tugasnya teman-teman salah satunya menghitung metode ini. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, ada kuota drup namanya. Nah, kuota drup logikanya sama seperti tadi. Gimana caranya yang pertama, teman-teman? Yuk, cara cari kuotanya gimana? Jumlah kursi tadi itu Jumlah dibagi kursi dibagi jumlah sama partainya. jumlah suara, Jumlah suara dibagi dengan perolehan suara itu tadi. Partai. gimana? Dibagi Partai. sama perolehan suara. Bukan perolehan suara dong. Jumlah Kursi-kursi, sorry. partai. Kursi. Iya, Partai. partai-partai. Jumlah Dibagi dengan partai. perolehan, dibagi dengan alokasi kursi yang tersedia. Iya, Nah, 8 ya. jumlah kursinya 8. Iya. Ini aja atau enggak? Sama Plus 1. Nah, betul. plus satu. Plus 1. Ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 237.900. Beda ya? Beda-beda. Sorry. Harusnya jangan langsung di 8 plus 1 deh. Langsung aja 8 ditambah dengan 1, 9. Gitu ya. Nah, hasilnya soalnya nanti akan berubah. Oke. Gitu. Hasilnya adalah 211.466. Oke, langkah berikutnya gimana? Dibagi sama perolehan suara itu tadi. Nah, berarti sama ya. Iya, Pak. Semua 211.466 dibagi semua. Sederhanakan. Kita sederhanakan. Oke. Nah, mana yang langsung dapat kursi, teman-teman? Itu PKB, Pak. PKB 2. Terus Ya. Gerindra 1, PDI 1, terus Golkar 1. Golkar 1. Sisanya 0 ya. Ya. Nah, berarti sudah berapa kursi nih yang terdistribusi? 5. Sudah 5 ya? Ya. Oke. Nah, langkah berikutnya cari sisa suaranya. Sesuai. Sisa suaranya itu harus dijumlahkan. Total perolehan suara masing-masing partai dikurang dengan perolehan kursi yang sudah didapatkan dikali dengan kuota kursinya. Kuota kursinya adalah 211.466. Ya. Berarti sudah 5. Nah, sekarang cara berikutnya apa, teman-teman? Sama kayak tadi. Jadi kan ini 5, 6, 7, 8. 3 suara paling besar itu dapat kursi. Oke, 3 suara paling besar. Oke. Mana kursi tertinggi pertama? Suara PDIP. PDIP ya. Terus? Habis itu 19.000 itu PKS. PKS ya. Mana Ya, lagi? sama Gerindra. Gerindra. Oke. Nah, berarti PKB dapat 2 kursi, Gerindra dapat 2 kursi, 2 kursi. PDIP PDIP dapat 2 kursi, 2. Golkar Golkar 1. PKS Nasdem 1. Nah, totalnya Sisanya. 8. Iya, Pak. Oke, betul ya, totalnya 8 ya. Nah, jika kita lihat sebetulnya hasilnya sama ya, antara yang kuota dengan yang kuota hair dengan kuota drop ya. Masing-masing perolehan kursinya sama. Tapi ini dengan jumlah perolehan suara yang signifikan gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman coba hitung misalnya dengan perolehan suara di masing-masing, bisa jadi antara hasil kuota hair dengan kuota grupnya itu berbeda, teman-teman semua. Nah, jadi memang ini punya treatment yang berbeda, metode kuota ini, baik kuota hair ataupun kuota grup, punya treatment yang berbeda. Begitu. Oke, sampai sini dulu di level kuota, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu gak sebelum kita lanjut ke metode lainnya? Saya Pak, berarti yang di plus 1 tadi itu cuma di kuota drop ya Pak ya? Iya, cuma di kuota drop. Oh, iya. Oke. Ada lagi yang mau tanya, silakan teman-teman. Kalau ada yang belum mengerti, gak apa-apa, biar kita bisa coba lagi. Oke, sudah paham semua berarti nih ya? Insya Allah Pak. Sudah paham semua nih, berarti nanti kita lihat nih hasilnya harus sudah benar semua kalau gitu nanti minggu depan. Oke. Ada yang belum paham, silakan kalau ada yang belum paham. Sudah paham semua ya teman-teman? Oke, silakan email dah. Itu Pak, saya masih bingung menghitung apa sisa kursinya itu. Oh, sisa kursi. Iya. Oke, kita lihat lagi ya.
Nah, sisa kursi itu sebetulnya hanya dilihat dari segi jumlah kursi yang tersisa gitu ya. Contoh misalnya kayak gini, ini kan di tahap pertama setelah kita bagi semua perolehan suara partai ini dibagi dengan 237.809, maka akan menghasilkan angka seperti ini gitu ya. Nah, dari 8 partai ternyata yang sudah bisa langsung dapat kursi itu Partai PKB, Gerindra, PDIP, dan Golkar. Karena hasilnya 425.000 dibagi dengan 237.000 adalah 1,79. Artinya dia berhak dapat satu kursi di sini gitu ya. Begitu pula dengan Gerindra dan Golkar gitu ya. 261.000 dibagi dengan 237.000 hasilnya 1,10, maka dia berhak dapat satu kursi. Nah, di tahap pertama ini baru hanya terdistribusi 4 kursi, teman-teman semua, begitu ya. Sedangkan Jatim 5 ini punya 8 kursi yang harus didistribusikan ke 8 partai yang lolos parliamentary threshold tadi. Maka caranya adalah kita lihat saja sisa suaranya. Nah, sisa suara ini diperoleh dari jumlah perolehan suara dikurang dengan 1 dikali dengan angka kuotanya 237.000, maka hasilnya itu adalah 187.433. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, maka dari hasil sisa suara ini, karena tadi masih punya ada sisa 4 kursi, langsung saja kita urutkan berdasarkan sisa suara tertinggi gitu ya. Sisa suara tertinggi yang pertama ada di mana? Oh, ada di PKS. Kenapa PKS tertinggi? Karena di hasil alokasi kursi yang pertama ini dia belum dapat kursi, sedangkan suaranya masih utuh, yaitu 191.310. Maka sisa suara yang pertama ini, sisa kursi yang pertama dapat di PKS. Nah, sisa dari 4 total kursinya. Lalu yang kedua, suara tertingginya ada di PDI Perjuangan, begitu ya. PDI Perjuangan ada sisa suaranya 180.000. Padahal PDI Perjuangan, bukan di PDI Perjuangan, ada di PKB. Nah, padahal PKB sudah dapat kursi nih di tahap pertama. Kok dia bisa dapat kursi lagi di sisa suara? Karena sisa suaranya tertinggi. Karena apa? Totalnya itu hampir mendekati 2 kali lipat dari angka kuota BPP-nya. Dia dapat 425.000 perolehan suaranya. Jadi sisa suaranya atau sisa suara yang belum terpakai itu ada 187.000, sehingga dia masuk sisa suara ke tertinggi kedua. Nah, tertinggi ketiga sisa suaranya ada di mana? Ada di PDI Perjuangan. Dan yang terakhir ada di Gerindra. Nah, jadi prinsipnya dalam menentukan sisa kursi itu dilihat sisa suara tertinggi berdasarkan sisa kursi yang tersedia. Kalau nanti ternyata sisa kursi yang tersedianya ada 6 atau ada 5, maka diurutkan 6 partai atau 5 partai tertinggi yang itu berhak mendapatkan sisa kursi dari total kursi yang tersedia. Seperti itu. Kira-kira begitu, Imelda. Bisa paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya, teman-teman, ke yang berikutnya. Nah, itu adalah metode kuota. Metode yang berikutnya adalah highest average. Nah, highest average ini, teman-teman semua, ini berkaitan dengan, kalau tadi kan kita harus cari angka kuotanya dulu gitu ya. Kalau metode highest average ini jauh lebih mudah sebetulnya. Maka yang kita lihat adalah langsung saja dibagi dengan angka-angka yang sudah ditentukan. Highest average ini terbagi dalam 3 model. Gitu ya. Meskipun secara teoritik modelnya banyak, tetapi 3 model ini yang paling sering digunakan di banyak negara. Model yang pertama adalah metode divisor Nihon. Nah, perolehan suara partai langsung dibagi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Metode yang kedua adalah metode Sainte-Lagu. Perolehan suara partai dibagi langsung dengan angka-angka ganjil, dan yang terakhir adalah metode divisor Sainte-Lagu modifikasi. Perolehan suara partai langsung dibagi dengan angka 1,4, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini contohnya teman-teman semua. Perolehan suaranya masih sama, ada 6 kursi yang tersedia. Jadi Partai Manggis 3.200 dibagi dengan 1. 3.200 dibagi dengan 2 gitu ya. 3.200 dibagi dengan 3. 3.200 dibagi dengan 4. 3.200 dibagi dengan 5. Maka kita bisa lihat hasilnya nih. Dibagi 1 tentu tetap utuh 3.200. Dibagi 2 hasilnya 1.600. Dibagi dengan 3 hasilnya 1.067. Dibagi dengan 4 800. Dibagi dengan 5 640. Nah, jadi semua partai perolehan suara partai langsung dibagi dengan angka-angka ini gitu ya. Jangan kemudian hasil bagi 2 dibagi 3, hasil bagi 3 dibagi 4. Tidak, teman-teman semua.
Jadi perolehan suara partai dibagi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu langkah pertama. Nah, setelah dibagi semua, langkah kedua adalah kita urutkan berdasarkan perolehan suara tertinggi sesuai dengan jumlah alokasi kursi yang tersedia. Nah, di dapil ini ada 6 kursi yang tersedia. Maka kita urutkan 6 perolehan suara tertinggi. Nah, yang pertama mana? Peringkat pertama mendapatkan perolehan suara tertinggi dari divisor Jihoon ini. Itu di jeruk, Pak. Di jeruk ya. Ya. Partai jeruk berarti berhak dapat 1 kursi pertama. Tertinggi kedua? Durian. Durian. Tertinggi ketiga? Apel. Keempat? Jeruk lagi. Nah, jeruk lagi. Jadi ketika dalam menentukan, jangan dilihat hanya 1 kolom di awal saja. Ya. Tapi di kolom berikutnya juga. Nah, karena apa? Partai Apel ternyata dapat 4.500. Dia berhak dapat posisi kursi ke-4. Nah, kelima di jambu lagi ya. Ya. Nah, yang keenam ada di durian. Kayak gitu. Nah, maka kemudian kita bisa lihat masing-masing partai dapat perolehan kursi demikian. Nah, ini metode Dihon. Yang kedua adalah metode Sainte-Lagu. Nah, metode Sainte-Lagu itu langsung dibagi dengan angka-angka ganjil. Nah, metode Sainte-Lagu inilah yang kita terapkan sejak pemilu 2019 sampai dengan pemilu 2024 kemarin untuk memperoleh kursi legislatif DPR dan DPRD, begitu ya. Nah, jadi 3.200 dibagi 1, 3.200 dibagi 3, bagi 5, 7, dan seterusnya. Jadi perolehan suara partai di awal dibagi-bagi langsung. Oke, setelah itu logika bekerjanya sama. Langsung diurutkan berdasarkan jumlah kursi yang tersedia dari suara yang terbanyak. Nah, suara terbanyak pertama ada di mana, teman-teman? Di jeruk lagi, Pak. Jeruk lagi ya, dapat 1 kursi. Selanjutnya? Durian. Lalu? Sama apel. Habis itu jambu, manggis, dan jeruk lagi. Jadi, berarti lebih simpel ini ya, Pak ya? Dari segi hitungan. Jadi langsung ketahuan ya, Pak? Betul. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nggak perbedaan antara metode Dihon yang atas dengan metode Sainte-Lagu? Jumlah kursinya. Kalau di metode di Dihon itu, Pak, dia itu dari angka apa sih semuanya ini 1 sampai 5 gitu. Sementara dia itu cuma diganjil doang ya. Ya. Yang di Jumlah perolehan kursinya coba dilihat. Tetap 6. Sama ya? Oke, sama ya. Punya Septian. Ada yang lihat beda nggak jumlah perolehan kursinya? Ayo teman-teman yang lain, jangan Septian mulu. Ayo. Tadi siapa? Ada Imelda, Vanda ya. Mana lagi? Sama nggak hasil perolehannya antara metode Dihon dengan Sainte-Lagu? Perolehan kursinya. Ini ada loh di gambarnya. Beda, Pak. Nah, kenapa beda? Karena itu dari hasil pembagiannya sudah berbeda, Bapak. Oh, jumlah perolehan kursinya beda ya? Beda, Bapak. Mana bedanya? Coba tunjukkan. Benar. Coba tunjukkan bedanya di mana? Kalau di Dihon itu partai Durian dapat 2 suara, Bapak. Dapat 2 kursi. Iya, 2 kursi. Oke, kalau di Sainte-Lagu? Kalau di Sainte-Lagu itu nomor 1. Gimana? Sainte-Lagu dapat berapa? Partai Durian? Durian cuma 1, sementara jeruk 2. Nah, betul kan? Nah, lalu kok di Dihon Partai Durian dapat 2, nah di Sainte-Lagu dia dapat 1. Kursinya tuh jatuh kemana kira-kira? Ke partai mana? Ke partai yang nggak kebagian sebelumnya. Mana? Iya. Mana? Partai Jambu, Bapak. Manggis. Manggis, betul. Manggis, ya. Partai Manggis. Nah, jadi teman-teman, pilihan formula hitung ini bisa berdampak terhadap pembentukan sistem kepartaian. Dan nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan itu. Jadi masing-masing metode ini punya pendekatan yang berbeda. Ada yang ramah terhadap partai kecil, partai menengah. Tapi ada yang ramah terhadap partai besar. Nah, jadi ada yang bisa berdampak terhadap penyederhanaan partai. Tapi ada juga yang berdampak bisa mengakomodir keanekaragaman partai termasuk partai-partai kecil. Nah, metode Sainte-Lagu, metode kuota itu cenderung ramah terhadap partai kecil.
gitu ya. Nah, sedangkan metode Dihon dia bisa berdampak terhadap penyederhanaan partai dan lebih ramah terhadap partai besar. Contohnya tadi gitu ya, Partai Durian dengan perolehan suara 7.000 dia bisa dapat 2 kursi. Tapi dengan metode Santelagu, Partai Durian hanya dapat 1 kursi. Karena 1 kursinya lagi itu diperoleh untuk partai kecil, yaitu adalah Partai Manggis dengan perolehan suara 3.200. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah metode Santelagu modifikasi. Nah, ini hampir sama dengan metode Santelagu, tapi pembagiannya dibagi dengan 1,4 terlebih dahulu. Gitu ya, 1,4. Nah, kalau tadi kan dibagi 1, ini dibagi 1,4. Hasilnya cenderung sama dengan metode Dihon. Gitu ya. Kita bisa lihat Partai Durian dapat 2 kursi, Partai Manggis tidak dapat kursi. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng teman-teman semua. Jadi kalau formula hitung, nggak bisa kita hanya ceramah, teman-teman. Teman-teman harus coba juga, begitu. Harus implementasi langsung. Oke, caranya gimana Santelagu? Yang pertama, ini Excel-nya udah kelihatan ya, tabel Excel-nya ya. Ya. Oke. Jadi jumlah perolehan suara partai masing-masing partai dibagi 1. Oke, berarti ini dibagi 1 dulu. Ya. Oke, terus gantian. Terus Setelah Septian, tadi siapa teman yang lain? Ayo teman-teman yang lain, setelah bagi 1. Perolehan suara itu dibagi 3, Pak. Oke, PKB dibagi 3 ya. Ya. Semua ya, sorry. Bagi 3. Oke, selanjutnya. Bagi 5. Sama Bagi juga 5. 5. Oke. Bagi 5. Seterusnya. Mana lagi? Bagi 7. Perolehan suara partai awal ya. Jangan hasil bagi 5 atau hasil bagi 3 dibagi 7. Yep. Dibagi 7 semua. Terakhir dibagi 9. Nah, mungkin teman-teman nanya, kok kenapa sampai bagi 9? Nah, ini sangat bergantung. Misalnya gini, nanti teman-teman akan menemukan, ternyata di dapilnya teman-teman ini, 1 kursi yang diperebutkan itu adalah misalnya 11 atau 12. Nah, maka hasil baginya jangan sampai 9. Bisa jadi ada partai yang kemudian bisa dapat kursi banyak. Nah, coba bagi sampai dengan angka ganjil berikutnya. Setelah 9 itu ada 11, ada 13. Gitu ya. Oke, nah setelah ini lanjut bagaimana? Setelah kita bagi semua, langkah berikutnya. Ayo, langkah berikutnya apa? Setelah kita bagi semua. Ayo, teman-teman. Dari angka yang paling banyak itu menentukan kursinya. Dapat kursi. Oke, menentukan kursinya caranya gimana? Angka yang paling banyak. Lihat yang paling tinggi. Paling tinggi sampai berapa? Sampai 0. Disederhanakan dulu ndak situ, Pak? Sampai berapa yang tertingginya? 6 kursi. Berapa sih tadi ini? 8 kursi ya? 8 kursi. Iya, 8. Sampai 8 kursi. Nah, jadi perlu dilihat dapilnya teman-teman, jumlah kursi yang tersedia berapa, maka diurutkan suaranya berdasarkan jumlah kursi yang tersedia. Berarti ini ada 8 ya. Oke. Yang pertama, urutan tertingginya ada di mana? Ya, teman-teman. PKB. Di mana? PKB. Berarti PKB dapat 1 kursi ya. Ya. Peringkat pertama suara tertingginya. Peringkat kedua? PDIP. PDIP dapat kursi kedua, dapat 1 kursi PDIP. Ketiga? Gerindra. Keempat? Golkar. Kelima? PKS. Oke, kelima PKS. Keenam? Nasdem. Mana? PKB. Nasdem. Yang benar mana? Saya PKB. PKB lagi, Pak. Betul, PKB. Iya, soalnya lihat di sebelah kanan kiri juga. Nah, teman-teman lihat ini. Ini Nasdem kan 110.000 ya. Ternyata dari hasil bagi 3, PKB itu masih tinggi, 141.777. Maka PKB berhak dapat kursi kedua nih. Di urutan ke-6. Ya. Oke, ke-7. PDIP. Ke-8. Gerindra lagi. Gerindra ya.
Nah, maka dari sini kita bisa lihat PKB dapat 2 kursi ya. Lalu kemudian Gerindra dapat berapa kursi? 2 kursi. 2 kursi. PDIP PDIP dapat berapa? 2. 2. Golkar dapat 1. Nasdem 0 Tidak ya. ada. Terus PKS 1. 1. PAN 0. Demokrat 0. Oke. Lebih gampang mana teman-teman dengan kuota? Lebih mudah ini ya. Iya. Ini. Oke. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kan di Indonesia sendiri kan kita pakai cara hitungan itu Central Ligue ini kan Pak? Nah, Nah betul. itu dalam proses penerapannya apa partai-partai besar itu nggak protes gitu Pak? Soalnya kan yang diuntungkan di Central Liga ini kan partai-partai yang kecil, ya, Ya. ya, Nah, jadi ini menarik teman-teman. Di setiap pembahasan undang-undang pemilu, perdebatan krusialnya itu mengenai pilihan sistem pemilu. Salah satu variabelnya adalah formula hitung. Itu selalu tuh partai besar pasti dia memilih metode formula hitungnya yang bisa menguntungkan mereka. Nah, partai menengah, partai kecil itu ya cari aman lah betul. buat keberlangsungan hidup mereka. Nah, makanya setiap pembahasan undang-undang pemilu itu ujungnya itu voting atau kemudian dia cari titik temu bersama. Ada trade off gitu ya. Oke deh, PT-nya naik ya, parliamentary threshold-nya naik 4%, tapi formula hitungnya oke nggak apa-apa sentral lagi. Kayak gitu. Nah, jadi ada semacam apa ya, transaksional politik lah yang dilakukan. Nah, memang betul banget Septian, di dalam pembahasannya itu ada perdebatan antara partai menengah, besar dan juga kecil. Nah, ini menarik nih buat jadi skripsinya Septian nanti. Nah, bisa diteliti lebih jauh bagaimana kemudian perdebatan masing-masing partai dalam menentukan pilihan model formula hitung yang berdampak terhadap keuntungan bagi masing-masing partai. Gitu. Oke, nah kita lanjut dulu ya ke metode yang lain ya. Oke, yang kedua Sentelagu modifikasi. Nah, angkanya gimana teman-teman? Masih sama nggak? Iya Pak, masih sama. Masih sama ya. Berarti berapa? Dibagi dengan 1,4. Oke, 1,4. Sorry. Oke. Dibagi dengan 3, dibagi dengan 5, perolehan suara partai awal, dibagi dengan 7, dibagi dengan 9. Biar cepat. Oke. Langkah berikutnya apa setelah ini? Sentelagu modifikasi. Sama nggak? Sama, jadi 8 kursi tadi itu dilihat yang paling tinggi suaranya, Pak. Oke, yang tertinggi pertama dari mana? Ada di PKB lagi. PKB, peringkat pertama ya. Ya, Kedua, PDIP. PDIP ya. Ketiga, Gerindra, keempat, Golkar. Golkar ya. Ya, Kelima, PKB lagi. PKB ya. Keenam, PDIP. PDIP. keenam PDIP. Ketujuh, PKS. 8, Gerindra. Gerindra ya. Oke, berarti hasil kursinya masih sama ya. Masih sama gak nih kita lihat? Dapat 2, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 0 ya. Kayaknya masih sama ya. Ya, masih sama ya antara Sentelagu dengan Sentelagu modifikasi. Nah, yang berikutnya yang terakhir metode Dihon. Oke, caranya sama ya teman-teman ya. Nah, ini dibagi, bedanya apa? Kalau tadi dibagi 1,4, kalau sekarang dibagi berapa? 1. Oke, dibagi dengan 1 ya. Nah, ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 3.
dibagi dengan 4 dibagi dengan 5. Oke, kita urutkan lagi. Mana yang tertinggi pertama? PKB. PKB. Kedua, PDIP. PDIP. Ketiga, Gerindra. keempat, Golkar. 5, PKB. Iya, PKB. PKB kelima, keenam, PDIP. 7, Gol. 7 mana 7? Oh, PKS, Pak. PKS. PKS 7, 8, Golkar. Golkar ya? Golkar ya? Gerindra. Oke, 174. Gerindra. Oke. Nah, hasilnya masih sama juga ternyata ya. 2. Nah, itu adalah tata cara penghitungan teman-teman semua. Dari 5 model penghitungan yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang nanti akan jadi tugas bagi teman-teman untuk menghitung di datanya masing-masing dengan model penghitungan ini. Dan nanti kita bisa lihat hasilnya. Bagaimana perbedaannya satu sama lain. Dan nanti kita lihat dampak terhadap pilihan sistem kepartaian dari masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Silakan kalau Ya, ada yang Pak. mau ditanyakan. Ya, boleh. Pak, berarti kalau yang metode Dions itu berarti pembagiannya itu tergantung apa, Pak? Yang 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung kuota kursinya apa gimana? Nah, kalau metode Dihon urutan tertingginya maksudnya perolehan kursinya atau gimana? Kalau metode Dihon kan kita nggak ada kuota. Kalau di Enggak, sistem maksudnya pembagiannya itu, Pak. Kan Ya, tadi itu pembagiannya yang kan 1, ada 2, yang 3, 1, sampai 2, 5. 3. Ya, oh, jadi itu iya, batasnya itu gimana nentuinnya? batasnya idealnya teman-teman itu tergantung dari jumlah kursi di dapilnya ya. Misalnya ini Dapil nih. Dapil di aslinya mana tadi? Batu, Pak. Batu ya. Ya. Nah, di dapil berapa batunya? Tahu nggak? Batu kurang tahu, Pak. Nah, let's say lah misalnya di kecamatan tertentu jumlah kursinya ternyata 10 gitu ya. Nah, maka idealnya coba pembagiannya jangan sampai 5. Misalnya sampai 7 atau sampai 8 gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman bagi semua. Nah, jadi memang tidak ada batasan maksimalnya. Idealnya itu kalau dalam konteks electoral formula sampai habis terbaginya. Tapi kan sebetulnya di pembagian kelima atau keenam itu sudah tuntas. Kayak gitu. Contoh konkret misalnya di Bali, PDIP itu dapat suara yang signifikan. Maka proses pembagian angka saintelagunya nggak bisa berhenti sampai 7. Minimal itu sampai dengan 11. Karena apa? PDIP di Bali itu dengan total alokasi kursinya 9, dia bisa dapat 8 kursi. Nah, kayak gitu. Sehingga kemudian perlu kita bagi tuntas. Nah, jadi idealnya teman-teman, pembagiannya baik di HON, saintelagu atau saintelagu modifikasi. Jadi ketika nanti menghitung teman-teman, lihat alokasi kursi yang tersedia di dapil teman-teman ini berapa. Kalau ternyata besar, lebih baik lebih banyak pembagiannya dibandingkan dengan hanya berhenti sampai 7 atau sampai dengan 9 kalau saintelagu. Tapi kalau di HON, jangan berhenti sampai 5, misalnya sampai dengan angka 8. Seperti itu. Gitu kira-kira ada. Terima kasih, Pak. Oke, yang berikutnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Pak, mau izin bertanya. Oke, silakan. Itu dibaginya itu selalu dengan angka-angka ganjil. Nah, Iya. Nah, ini siapa yang nanya tadi ya? angka, Pak. Angka ya? Oke, angka. Iya, angka. Nah, ini menarik nih. Jadi, ketika pembahasan undang-undang pemilu gitu ya, ada yang nanya, ini angka-angka ganjilnya ini dari mana saintelagu ini? Gitu loh. Jadi waktu itu kebetulan kami sosialisasi gitu ya dengan partai-partai politik, dengan penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi memang ini adalah rumus matematis penghitungan electoral formula yang ditemukan namanya Andre Senlong. Gitu ya.
Sentelagu namanya, Andre Sentelagu. Diambil namanya dari dia, rumus matematis. Jadi memang selalu angka ganjil itu karakter dasar dari Sentelagu yang berangka ganjil 1, 3, 5, 7. Tapi kalau kita bicara Dihon, maka bukan angka ganjil, seluruh angka gitu ya. 1, 2, 3, 4 semua kita gunakan. Nah, bedanya dengan modifikasi ada 1,4. Nah, jadi kalau ditanya emang selalu angka ganjil untuk Sentelagu, ya memang selalu angka ganjil. Memang itu formula penghitungannya. Nah, jadi teman-teman nanti jangan salah gitu ya, jangan salah angka ganjil apa namanya itu untuk Sentelagu angka 1,4 di awalnya itu Sentelagu modifikasi, sedangkan untuk Dihon angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya? Saya Pak, Boleh, silakan. ya, izin Pak, masih agak bingung dengan yang modifikasi, senti lagi modifikasi, bilangan pembaginya itu kan koma-koma Pak, itu masih bingung di situ. Kenapa kok berbeda dengan yang senti lagi? Senti, Iya, eh, ya, perbedaan mendasar antara Sentelagu dengan Sentelagu modifikasi bilangan pembagi di awalnya saja. Kalau Sentelagu kan langsung dibagi dengan 1 ya. Kalau Sentelagu modifikasi di awalnya dibagi dengan 1,4. Nah, 1,4 selebihnya tapi langsung dibagi dengan angka 3, 5, 7 dan seterusnya. Sama seperti dengan Sentelagu biasa. Jadi perbedaannya itu hanya di awal saja 1,4 dana. Kenapa dibikin 1,4? Nah, ini memang dalam perkembangannya ada upaya untuk melihat bagaimana menghasilkan desain electoral formula dalam konteks penyederhanaan partai tadi. Ya. Sentelagu modifikasi ini cenderung karena dibagi dengan 1,4, nah, itu cenderung bisa berdampak terhadap penyederhanaan partai. Karena yang diuntungkan itu partai menengah dan juga partai besar. Nah, jadi memang 1,4 itu hanya di pembagi awalnya saja, tapi selebihnya tetap dibagi dengan angka-angka ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Begitu Dana. Cukup paham Dana? terima kasih Pak. Ya, paham Pak. Oke. Ada lagi? Ini saya share di chat ya. Teman-teman nanti tolong download, ambil form Excel-nya dari sini, biar teman-teman bisa belajar langsung. Ya. Oke, sudah saya kirim di form di kolom chat. Nanti teman-teman ambil, tolong nanti minggu depan tugasnya yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Nazir menggunakan format seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari Excel ini. Jadi nanti minggu depan saya akan secara acak untuk teman-teman presentasikan hasilnya, sekaligus nanti kita akan diskusikan dampaknya terhadap sistem kepartaian di daerahnya teman-teman. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Untuk metode Oke, Devril, gimana Devril? penghitungannya itu kita bebas Pak, pilihnya yang mana? Oh, enggak, harus lima-limanya dong. Oh, harus lima-limanya. Iya dong, nggak bisa salah satu dong. Cukup waktu lah seminggu. Oh. Nah, Terima kasih Pak. ya, tugasnya nggak hanya dalam satu dapil. Jadi Ya. teman-teman hitung di semua dapil. Jadi kita bisa tahu, kayak tadi misalnya Septian, jumlah kursinya 25 kan, di daerah asalnya Septian. Nah, 25 ini kan dibagi dalam berapa dapil gitu kan. Nah, Iya, teman-teman Pak. hitung semua dapilnya dengan formula hitung 5 model itu. Gitu. Jadi nggak hanya satu dapil ya, hitung semua dapilnya dengan alokasi kursi yang berbeda-beda, lalu nanti di akhir jumlahkan, gitu ya, jumlahkan perbedaan masing-masing dari formula hitung dan perolehan kursi yang dimiliki oleh partai totalnya. Jadi semua ya Devril ya, jangan satu doang. Oke. Ini penting loh teman-teman. Teman-teman nanti di sini ada mungkin yang bercita-cita menjadi anggota KPU, anggota Bawaslu, begitu ya, di level kabupaten, kota, provinsi, bahkan RI. Ini menjadi salah satu soalnya yang harus teman-teman pahami, begitu ya. Karena ini matematika pemilu yang kemudian harus teman-teman paham dalam mengkonversi suara menjadi kursi seperti itu. Oke, ada lagi?
Cukup? Cukup, Pak. Nah, nanti kalau teman-teman tidak bisa begitu ya, bisa mengerjakan bareng-bareng dengan teman-teman lainnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa diskusikan di pekan depan seperti itu. Ini tugasnya untuk semua kan ya Pak Nazir ya? Oke, Pak, untuk semua peserta praktikum SKPI, Oke, tunggu sip. kepartaian. Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini Pak Nazir. Jadi teman-teman silahkan kerjakan tugasnya sesuai dengan data yang sudah diperoleh teman-teman semua. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita akan lihat bagaimana dampak dari pilihan 5 formula hitung ini terhadap sistem kepartaian di daerah teman-teman. Seperti itu. Betul, Pak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nazir. Terima kasih Mas Heroik sudah menyampaikan materi yang cukup menarik untuk teman-teman semua. Jadi sesuai yang disampaikan Mas Heroik tadi, untuk tugasnya nambah ya. Yang awalnya niatnya hanya satu, tapi sama Mas Heroik ditambah jadi 5 biar lebih luas pandangan kita nanti ke depan. Kalau Betul. semisal kita mau terjun di dunia politik. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Yurik sudah menyampaikan materinya dan meluangkan waktunya. Mungkin untuk insya Allah 2 Juni kita Iya, ketemu lagi ya. dan teman-teman diharapkan sudah selesai semua tugasnya. Amin. Sudah selesai semua tugasnya. Jika nanti ada yang akan ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, silakan langsung datang ke lab untuk konsultasi gitu ya. Oke. Oke. Setelah ini yang untuk teman-teman jangan keluar dulu. Kita lanjutkan absen. Terima kasih Pak Heroik atas waktunya. Saya tutup forum pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. teman-teman. Sampai ketemu di Iya, bulan Juni. Ya. siap Pak. Terima kasih. Orang baik, orang baik. Ya, teman-teman, ini saya sampaikan anak-anak yang nggak hadir saja. Nanti jika teman-teman hadir di forum ini, silahkan screenshot kegiatan ini dan datang ke lab biar kita absen. Itu ya, soalnya nanti 9.30 kan teman-teman mau ke kampus, sama nanti sore kan ada yang COE. Betul. Itu ya, tak Baik. panggil yang nggak ke absen. Kalau misal ada di sini, bisa langsung angkat tangan aja atau langsung ngomong. Biar nggak perlu ke lab. Oke. Brilian Arinal Hakko, Muhammad Rizal Muslim, Muhammad Sadam Asari, Fahri Nubli Firdaus, Hifni Zakia, Fadilah, Bilal Hani, ada tadi? Bilal Hani, masih join? Salsabila Tasya, diingatkan ya nanti temennya yang tak panggil terus nggak ngerespon, suruh ke lab, bawa bukti screenshot kegiatan. Rifki Irwanadi, nggak ada. Arya Putra, nggak ada. Muhammad Tigor Jiwana, Hadir, Mas. hadir. Mana dibuka Mas? Bentar. Ini tapi nggak ada itu. Backgroundnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, langsung dibuka. Oke. Muhammad Azlan Syah. Azlan Syah, nggak ada. Mohjidan Alifano. Nggak ada. RB Mohjidan Alifano. Brahma Data Krishna. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana? Dibuka kameranya Mas. Oke. Di kano dibuka kamera nih. Pak.
Oke. Roni Bagus Setiawan. Hadir mas. Roni Bagus Setiawan ada? Nggak ada. Ya mas, kameranya rusak mas. Ada, Pak. Oke. Alvinanda Rizky. Hadir, Mas. Mana kameranya? Mana? Alvinanda Rizky. Ini sudah, Mas. Mujibur Rahim. Wah, Ustaz kita. Mujibur Rahim. Nggak ada. Iya. Mujibur Rahim. Nggak ada. Ferda Maritza. Hadir, Mas. Buka Pak kameranya Pak. Oke. Kamu siapa kamu nih? Hakim Mubarak baru. Hasbi Aziz. Hadir. Lompati, Hasbi Aziz nggak ada. Dayinta Puja. Hadir, Mas. Dibuka Pak kameranya Pak kalau hadir Pak. Yuk. Mana Dayinta Puja? Halo. Dayinta Puja mana? Halo, halo. Yo. On cam, dikongkon on cam. Udah, Mas. Jauh-jauh bisa datang ke rumah. Oke, Dayinta Puja ada. Afif Satrio. Nggak ada. Nisrina Aziza. On cam. Afif Satrio, Nisrina Aziza nggak ada. Eksa Mayuki sakit. Trias Bella. Hadir, Mas. Rohmat Azari nggak ada. Keken Himawan Hadir. di Ini. Mas, sebentar. Aku kepental dari Zoom, Mas. siapa namanya Mas? Oh ya, tak masuk lagi, Mas. Bentar. Firman Firman Ardian nggak ada. Lydia Erlida. Gus Dwi Hapsari ada. Ada, hadir. Oke. Bila Dwi Agustin ada. Ada, Mas. Mana? Dibuka kameranya Mbak. Sebentar Mas, saya lagi sakit soalnya. Tuh. Oke. Dafril Pardede ada. Hadir, Mas. Dibuka Mas kameranya Mas. Nah, Mas Rohmat hadir. Ramadan Saifullah. Yang nggak dipanggil, yang udah di absen. Ramadan Saifullah ada. Ayuka Regianti. Ada, Mas. Ndi wae. Oke. Mas Rohmat hadir. Romat kelas apa, Umat? Kelas apa? Kelas A. Kelas A. NIM Ya. 071. 071. Ya. Enggak ada no kelas A. Enggak ada di kelas A. Panda kelas C, Pan. Oke, baik. Selanjutnya kelas SKPI ya. Oh, SKPI. Lali. Kan kelas apa? selanjutnya Ferina Ayu Sari. Lampu kosnya mati. Kon B. Oh, kelas B, Mas.
Ayo Van, disampaikan dulu Van. Ini untuk kelas C ya. Jadi untuk Verina Ayu Mayang Sari ada. Wah, Putri udah masuk ini kah? Cinta Revina Arifiani, Jamie Kurniawan, Dani Ramadan, Ahmad Andrianto, Hadir. mana Ahmad? Iya, Pak. Saya. Oh, Halo. Ken. Dari Supredi. Hadir. Mana Oke. Supriyanmu? Screenshot. Tadi udah pas Yon Mardia, Oh, kamu ini berapa? 105. Kelas? B. Arjuna Aurelian, Berapa? Terus? Mau kumpulin. Wardah Kamelia, Kanaya Salsabila. Aku hadir, Wardah. Oh, Wardah, oke. Kanaya Salsabila, 5. Andri Supriyan. Wan Amarja, Woi, Biku. Yowan Amarja, Ini langsung dikumpul sih. Suraya. Coba ya. Sudah. Vanda, aku belum. Siapa? Rensi. Rensi, sudah Rensi. Oke. Ya. Pada namaku belum kamu panggil. Kelas C, Rizna. Septian juga, Van. Yang dipanggil itu yang nggak absen aja, yang nggak nulis. Kalian kalau semisal nggak dipanggil berarti sudah terabsen. Tadi yang dipanggil Udah. Mas, belum isi absen. lift Zoom di luar, Mas. Mau ke kampus, Bu Tri. Ya, yang kelas Putri silahkan siap-siap ke kampus. Romat Asari datang. Terima kasih, Pak. Mas, permisi. Saya Romat Asari memang tadi datang. Rahmat kelas B, Mas. Datang nggak dia? Kelas B. Datang nggak dia? Mas, kelas A, Mas. Kelas B, Mas. Nim piro kelas B, kelas B nim piro? 071. Mas. Ya, yang lain. Siapa lagi yang mau ngomong? Saya belum, Mas Aziz. Apa, Mas? Mas Biasis. Apa mau nim piro, Mas? Mas Biasis. 005, Mas. Ya, 005 sudah. Tak coret. Siapa lagi? Yang tadi tak panggil belum konfirmasi? Saya udah, Mas ya. Sudah, Romat sudah. Ifni, Mas. 27, Mas. Saya, Mas. Ifni nim berapa? Mas Nazir, saya absen Mas Nazir. 11. Ifni nim berapa? Saya Adrian Padilla, NIM 084, kelas A. Saya RB Mozidan 045. Ya mau Jidan mana orangnya? Nggak ada orangnya. Saya, Mas. Nah, RB mau Jidan nim berapa? NIM 045 Mas Nazir. 045. Saya Mas Nazir. Kelas Oke, A. RB mau Jidan sudah. Siapa lagi yang belum? Saya, Mas. Dwi Prasetya Budi. Saya, Mas. Mana gambarmu di Prasetya Budi itu? Ya, aku sudah. Saya, Mas. Ya, Saya sudah Mas Nazir. Dwi Prasetya Budi 009. Oh, Masih, Mas. Aditya Rendra, Mas. Saya Mas 027. Kali sudah. Aditya Rendra. Enggak tak panggil aja, yang tak panggil aja tadi, yang tak panggil. Intan Dwi, Mas. Angkatan Sudah. 210. Yang tak panggil. Mas Tadi Nazir. tak panggil. Mas, saya belum makan, Mas. Namamu siapa? Nim. Saya, Mas. Nama Adrian Padilla, kelas A, NIM 084. Mati kira.
Tadi kan kata panggil, Mas. Berarti kan sudah. Ya lah, nanti tak list di grup yang nggak hadir. Kalau misal hadir, kirim bukti screenshot nanti di lab. Ya, nah tutup ya. Oke.